Bab 3377. Kudengar kamu tidak tahu malu. Catalina tetap diam. Dia tahu bahwa roh alam semesta sekarang tak dapat berbuat apa-apa terhadap Mileye. Itulah sebabnya dia ingin membantu Mileye untuk melewati ujian ilahi. Asalkan Mileye berhasil melewati ujian ilahi, dia pasti akan pergi dari sini. Mengapa? Karena alam semesta ini sama sekali tak mampu menahan kehadiran mereka yang berada di tingkat kekuatan seperti mereka. Terlalu kuat. Terus tinggal di alam semesta ini hanya akan menjadi beban dan kerusakan yang sangat besar bagi alam semesta ini. Kuil kecil sulit menampung dewa besar. Pada saat ini, Catalina sepertinya teringat sesuatu dan mengajukan pertanyaan. Kamu pikir dia akan berhasil? Roh alam semesta tetap diam. Ini benar-benar sulit untuk dikatakan. Percobaan reinkarnasi itu diciptakannya dan sepanjang sejarah, hanya 2 orang yang berhasil keluar. Sedangkan Mileye. Mendadak, sesuatu yang aneh terjadi. Lorong reinkarnasi mendadak hancur dan kemudian, seorang pria perlahan-lahan keluar. Itu adalah Mileye. Menyaksikan Mileye, Catalina dan roh alam semesta sama-sama terdiam. Mileye menatap kedua orang tersebut, dengan tenang berbicara, tak begitu sulit juga. Roh alam semesta berbicara dengan serius, apakah kamu curang? Mileye menggelengkan kepala, tak. Roh alam semesta menatap Mileye, tak mungkin. Mileye menebar senyuman, tak banyak bicara. Catalina juga terlihat bingung, kamu begitu cepat melewatinya. Mileye mengangguk, aku merasa cukup mudah. Roh alam semesta mendadak berbicara, apakah kamu menggunakan pedang yang dibuatkan oleh adik perempuanmu? Mileye menggelengkan kepala, tidak. Wajah roh alam semesta mendadak berkerut. Roh alam semesta menatap Mileye, dan Mileye menebar senyuman, tolong. Sepanjang perjalanan ini, aku belum pernah kalah dengan lawan sejajar, bukan? Memanggil bantuan hanya karena lawan tak terlalu normal, seperti sekarang, jika kamu ingin menyerangku, aku juga hanya bisa memanggil bantuan. Tapi jika memperhatikan seluruh alam semesta Guanxuan, siapa di generasiku yang bisa menjadi lawanku? Mendengar ini, roh alam semesta mendadak sadar. Dia melewatkan hal ini. Mileye tak menggunakan pedang biru gaib. Dalam seluruh alam semesta ini, di antara rekan segenerasinya, ada yang bisa mengalahkan Mileye. Pasti tak. Bahkan Ladiaan, pasti tak bisa mengalahkannya. Bisa dikatakan, Mileye adalah orang paling berbakat di alam semesta Guanxuan generasinya. Namun, sepanjang perjalanan ini, Mileye selalu berkelahi dengan lawan-lawan di lapisan kekuatan yang jauh di atasnya, sehingga seiring waktu, orang-orang merasa bahwa dia lemah. Sebenarnya, dia tak lemah, hanya saja lawannya terlalu kuat. Semua orang melewatkan hal ini. Roh alam semesta terdiam untuk waktu yang lama, lalu dia menatap Catalina, kamu dan dia berdua bertarung. Mileye menatap Catalina, menebar senyuman, Catalina, aku juga berpikiran seperti itu. Catalina mengangguk, baik. Roh alam semesta mendadak mengibaskan lengan bajunya, dalam sekejap, seluruh langit dan bumi bergetar hebat di sekitarnya. Kemudian, Mileye dan roh alam semesta muncul. Di tengah-tengah ruang bintang yang tak berujung. Roh alam semesta berbicara, di sini, kalian bebas bertarung. Mileye mengangguk, dia menatap ke arah Catalina. Catalina mendadak melangkah maju, mengayunkan tinjunya dan kemudian sebuah pukulan meledak. Pukulan ini, seluruh galaksi langsung hancur menjadi abu. Sebuah pukulan yang sederhana, namun menghancurkan langit dan bumi. Mileye mengerutkan kening, dia tak menggunakan pedang biru gaib. Dia melangkah maju dan menunjuk ke depan. Berdesing.
Sebuah suara pedang Tao mendadak melonjak ke langit, kemudian, tak terhitung banyaknya jiwa pedang dunia meledak keluar dari tubuhnya. Jiwa-jiwa pedang dunia ini kemudian berkumpul menjadi satu pedang yang menusuk keluar. Dentuman. Sebuah sinar pedang mendadak meletus dari depan Mileye. Guntur bergemuruh. Mendadak, Mileye terus-menerus mundur beberapa ratus langkah. Dari kejauhan, Catalina menyaksikan adegan ini, wajahnya mendadak menjadi serius. Orang ini benar-benar meningkatkan dirinya. Dan, terjadi perubahan yang luar biasa. Roh alam semesta di sampingnya juga mengerutkan kening. Kekuatan orang ini memang telah mengalami peningkatan yang signifikan dibanding sebelumnya. Ini sungguh-sungguh tak biasa. Mileye menatap Catalina dan menebar senyuman. Catalina, terima kasih telah membawaku ke ujian reinkarnasi ini. Aku telah mengalami banyak peningkatan, sungguh berterima kasih. Sekarang, aku akan kembali ke Akademi Guanxuan. Apakah kamu ingin bergabung denganku? Catalina berpikir sejenak, lalu berbicara, aku perlu tinggal di sini untuk beberapa waktu dan menyelesaikan beberapa hal. Setelah aku selesai, aku akan mencarimu, bagaimana? Mileye memikirkan sejenak dan mengangguk, baik. Sambil berbicara, dia menatap roh alam semesta, senior, apakah kamu berharap agar aku mencapai pencerahan ilahi? Roh alam semesta mengangguk, ya. Mileye menebar senyuman, mengapa? Roh alam semesta melirik Mileye, aku senang membantu. Mileye mengangguk, aku percaya. Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan tubuhnya bergetar, langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat asalnya. Roh alam semesta berbicara dengan pelan, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam lintasan reinkarnasi itu, atau lintasannya tak mungkin meledak. Sambil menggelengkan kepala, dia berbicara, aku seharusnya memantau lebih baik. Catalina mengajukan pertanyaan, bisakah waktu dikembalikan? Roh alam semesta ragu sejenak, kemudian menggelengkan kepala, tak bisa. Catalina bingung, mengapa? Roh alam semesta menghela nafas ringan, pria itu sangat kompleks. Setiap orang yang mencoba memeriksa jalan takdirnya akan dihentikan dengan paksa oleh wanita di belakangnya. Wanita itu memiliki temperamen yang sangat eksplosif. Jika aku mencari tahu tentang saudaranya, dia pasti akan marah. Catalina mengajukan pertanyaan dengan lembut, lalu apa yang terjadi di dalamnya? Roh alam semesta berbisik, aku tak tahu. Tetapi yang pasti, si anjing kurang ajar itu pasti curang. Jika tak, meskipun dia sejenius itu, dia tak mungkin mencapai tingkat ini. Catalina diam sejenak, lalu menggelengkan kepala, terlepas dari itu, mari kita ucapkan selamat padanya. Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan berjalan menuju tempat yang tak jauh. Dia dan roh alam semesta, meskipun bukan teman, saat ini tak dianggap sebagai musuh. Di tempat asalnya, roh alam semesta terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pergi. Di sisi lain, Mileye sedang bersiap-siap kembali ke Akademi Guanxuan, ketika mendadak Raja Dosa muncul di depannya. Raja Dosa terlihat sangat serius, Tuan Muda Ye, ada dewa sedang menuju ke alam semesta ini. Roh dewa. Mendengar ini, Mileye langsung mengerutkan kening. Apakah dia kuat? Raja Dosa terlihat sangat serius, sangat kuat. Mileye mengangguk, lalu membawa Raja Dosa menghilang di tempat asal mereka. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di medan perang ilusi yang sejati. Mileye menatap ke kejauhan dan terlihat bahwa lorong transmisi khusus muncul sekali lagi. Di sisi lain lorong itu, ada aura yang sangat kuat sedang mendekat, tekanannya jauh melampaui beberapa raja dewa sebelumnya. Ekspresi Raja Dosa semakin serius. Mileye tetap tenang,
menunggu di tempat tersebut. Pada saat itu, lorong transmisi mendadak membesar dan segera setelah itu, seorang pria berbaju hitam melangkah keluar dengan perlahan dari dalamnya. Menatap pria berbaju hitam itu, ekspresi Raja Dosa berubah secara dramatis. Dia adalah. Sementara itu, Mileye mendadak menghilang dari tempatnya. Sesuatu yang tajam, seperti cahaya pedang, melintasi medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu cepat sehingga Raja Dosa tak sempat merespons dan langsung mencapai depan pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu mendadak membulatkan matanya, tangan kanannya dengan cepat membentuk pukulan, lalu seketika sebuah pukulan meluncur keluar. Dor! Sebuah aura ngeri dari pukulan tersebut meletus seperti air pasang dari tinjunya. Namun, begitu menyentuh pedang Mileye, langsung hancur berkeping-keping. Pedang biru gaib melesat keluar dari tenggorokan pria berbaju hitam itu. Seketika, kepala pria berbaju hitam terlepas. Raja Dosa terdiam di tempatnya. Mileye menatap Raja Dosa. Bagus, bukan? Raja Dosa segera mengangguk setuju. Mileye mendekati Raja Dosa dan dengan lembut menepuk bahunya. Jangan terkejut, ini hanya dasar-dasar. Raja Dosa gemetar dan berbicara dengan gemetar. Apakah kamu menggunakan tipuan lagi? Wajah Mileye mendadak menjadi serius, tetapi pada saat itu, seorang tua mendadak muncul dari dalam lorong. Orang tua itu menatap Mileye, apakah kamu raja pengandal dukungan? Semua orang di dunia dewa sedang membicarakanmu sekarang. Mileye mengajukan pertanyaan, apakah kalian di dunia dewa juga tahu tentangku? Tua itu mengangguk, ya. Mereka mengatakan bahwa kamu punya muka tebal dan tak tahu malu. Mileye bersambung.